kelepon. Kok lo makan sih? Bukannya katanya ini nggak Islami katanya. Hah? Kelepon tidak Islami? Nah katanya gitu. Kata siapa itu, Coki? Kata ada orang namanya siapa gitu, Arab banget. Mana mungkin kelepon tidak Islami? Yang jelas-jelas tidak Islami itu Anda, Coki. Gua anjing. No religion, no moral. Straight to the hell without angels check. Wah. Tanpa dicek malaikat maksudnya. Gak ada ceritanya telepon tidak Islami. Anda tahu dari mana sih? Itu ada meme. Oh, yang kemarin sempat viral ya soal telepon katanya tidak Islami. Kalau dibilang ini tidak Islami ya benar, ini nggak Islami bro. Tapi apakah ini tidak boleh dimakan? Ya boleh. Jadi kemarin tuh ada kesalahpahaman itu. Itu hoax nggak sih sebenarnya, Slim? Aku gini, kita bahas dulu tidak Islami dan haram. Ini tidak Islami. Emang kalau ribet susah sih. Ini tidak Islami, mungkin benar, tapi ya tidak haram gitu. Bingung kan itu? Bingung gua. Jadi intinya kemarin ada rame-rame soal katanya telepon tidak Islami. Jadi ada meme gitu. Meme. Telepon tidak Islami. Makanya kalau mau Islami makan kurma, belilah di sini gitu. Jadi gitu. Aku nggak ngerti itu serius apa enggak, tapi kayaknya jokes. Gitu. Karena kalau dia menjadikan agama untuk jualan itu menurutku biasa kan? Tapi kalau menjadikan agama jualan, yang dijual harus sangat mewah dong. Jangan cuman telepon maksudnya. Jabatan gubernur misalnya, ya kan? Promosi jualan kurma dengan mengatakan ini tidak Islami menurutku nggak baik sih. Kan waktu itu lo sempet post di Twitter lo sama di Instagram lo. Lo dapet lumayan ada beberapa yang sebel sama lo juga kan? Iya, ada yang nanggepin serius bro. Terus Awan bilang bahwa kalau telepon tidak Islami benar tidak Islami karena putihnya adalah salju. Salju adalah tradisi orang Natal. Salju hanya ada di negara-negara kafir. Hijau adalah pohon Natal. Kita memakan unsur-unsur Natal. Aku bercanda begitu dong. Itu ya jelas tapi bercanda. Masa bercandaan ditulis? Ini bercanda loh. Ya kan tidak bercanda namanya, ya kan. Intinya aku ngepost gitu, ada yang nanggepin serius lagi. Apaan sih goblok? Apa-apa diharamkan? Apa-apa masa telepon katanya pohon Natal? Iya. Sekalian aja telur ceplok adalah simbol dewa matahari. Dia bilang gitu. Terus aku balas lagi, memang saya kalau makan telur ceplok ritual dulu. Bersama Imhotep dan anak Sunamun, tahu gak sih? Menurut gua, kalau jadi ada yang menganggap ini serius, sah-sah aja. Kenapa sah-sah aja? Karena kan di lu juga apa-apa nggak boleh aja. PUBG. Lampion katanya bukan budaya. Atribut-atribut. Oh, pohon cemara. Pohon cemara. Ya. Jadi kalau ada orang yang ketipu hoax ya. Oh iya, pohon cemara katanya itu tradisi Kristen atau itu tradisi Natal. Berarti keluarga cemara keluarga Kristen. Lu nggak tahu? Emang iya. Emang Kristen ya? Emang iya. Oh. Emang iya sih Abah itu. Oh iya Abah ya. Eyus kan jual opak terus sholat kagak ya kan? Dia jual opak terus jual ya kan? Gak pernah ada adegan sholat. Tidak benar ya kalau ini dibilang tidak Islami, apalagi sampai di berita ada yang bilang ini haram katanya Cogi. Bercanda kali. Ya makanya jadi nggak ada. Nah ini ada komentar dari ulama Madura. Kue kelepon disebut tidak Islami. Ulama Madura bilang tinggal masukkan biji kurma. Waduh, betul. Wahai ulama Madura, saya sudah pernah mencoba cara Anda. Babi dikasih kurma tidak menambah halal, menambah orang yang benci sama kita dan menambah daftar kasus. Nah, ini juga jangan ditiru. Mungkin dia bercanda juga. Tapi apabila barang haram tidak bisa digabungkan dengan halal. Ini cok, tinggal masukkan biji kurma. Ya, apakah coki dikasih kurma jadi halal? Tidak, coki, hell is waiting for you, brother. Oke, kita sudah kedatangan Aukarin. Aukarin maunya disebut apa sekarang? Oh iya, lo kalau misalnya Karin boleh apa aja. Nyamannya gimana terserah boleh. Bukan, misalnya ada yang nanya, Aukarin nih
profesinya apa? Ya. Soalnya Anda ganti-ganti, penyelamat kucing, pemadam kebakaran hutan. Benar. Ada apa? Benar. Iya, Anda menyelamatkan kucing apa? Selebgram iya. Namanya adalah Ribut sama IO iya. influencer. Oh iya benar, influencer, that's it. Influencer itu mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Kebetulan kepada bad influence berarti ya? Enggak juga sih, gue nggak ngerasa dia bad influence. Kenapa tuh, Cok? Enggak, ini bad influence bukannya clothinganmu ya? Iya. Oh itu kalau iya kalau itu iya. Aukarin ini punya clothingan namanya bad influence. Iya. Jadi itu kaos gambar Enggak anjing. itu kan bad influence begitu, bro. Menyeramkan sekali kamu ini ya. Karin, jadi lu kalau misalnya ditanya, lu adalah influencer? Ya, currently sekarang influencer. Oke. Tapi ongoing nanti ke depannya mau jadi businesswoman. Gokil. Pengennya disebutnya seperti itu. Dan menurut lo, apa yang udah lo lakukan selama ini menunjang untuk bisa disebut menjadi businesswoman nggak? Atau sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit, gue kan nggak nunjukin di sosmed selalu nih apa yang gue kerjain sebagai di bisnisnya nih ya. Yeah. Cuman kalau yang gue lakuin kayak misalnya tadi nyelamatin kucing dan lain-lain, madamin kebakaran hutan, lain-lain itu cuma kayak sisi kemanusiaan gue aja yang tergerak. Emang dari dulu punya atau baru muncul belakangan ini? Bajingan. Lo enggak, maksud gue kan setiap orang kan bertambah dewasa, Rin. Enggak, emang ngerti nggak maksud gue? Ngerti gue. Iya kan, setiap orang kan bertambah dewasa. Enggak, karena terus terang, gue dulu juga waktu masih muda juga. Ada sisi kemanusiaan? Belum. Baru sekarang muncul sedikit-sedikit. Nah itu emang lo aware sekarang atau emang dulu belum kepikiran atau dulu gimana? Follower belum banyak, jadi kayak percuma kebaikan. Enggak, tapi emang dari dulu emang udah kayak gitu. Oh ya? Dari zaman gue belum terkenal pun gue emang udah kayak gitu. Concern terbesar lo apa? Karena dulu gue punya fame. Alhamdulillah gue punya fame, alhamdulillah gue cukup secara materi juga, tapi gue nggak ngerasa bahagia, Cok. Wow. Nah, gue nyari kebahagiaan gue di mana nih? Kalau misalnya gue nggak ngerasa bahagia, gue punya fame iya, gue punya materi, oke, Di atas rata-rata ya. Tapi kamu ini ya jangan mancing pajak lah kamu ini. Oh iya betul. Maksudnya standar. Ya. Cuman ya akhirnya gue ngerasa mana nih kebahagiaan gue, kok gue nggak dapet ya dari ini semua. Gue pikir dulu waktu gue belum punya, kebahagiaan gue akan di materi ataupun di fame, ternyata enggak. Dan ternyata ketika gue berbagi, gue baru ngerasa bahagia di situ. Ketika gue berbagi, malah gue bukan merasa kehilangan tapi merasa cukup dan lebih. Jadi buat teman-teman mungkin yang mohon maaf nih secara materi masih miskin, lihat, Karin sudah kaya juga tidak merasa bahagia. Jadi Anda miskin terus aja. Loh, karena kuncinya sebenarnya bukan di materinya, Rin. Tapi di berbaginya. Bahagia itu sendiri. Di berbaginya, bro. Di berbagi ya. Di membantu orang ya. Jadi ada berita, mungkin teman-teman tahu, Aukarin membantu memadamkan hutan waktu itu ya. Karhutala ya. Karhutla. Apa Jujur, itu Aukarin pada saat memadamkan dandan dulu enggak? Kagak. Oh enggak. Soalnya Cok, kamu yang dari situ ya, Cok? Bulu mata doang. Soalnya kelihatan bulu mata doang. Dikit. Tetep ya, Bang? Iya. Beda, ya dikit lah, bro. Soalnya takutnya kan pasti ada yang mutu nih ya kan. Harus angle dari kanan, angle dari kiri gitu. Terus Aukarin juga beberapa beritanya Anda menyelamatkan kucing. Nah itu gimana ceritanya? Lu bisa dan dari mana lo tahu itu dalam bahaya kucingnya? Lu berdua tahu nggak kucingnya yang mana nih? Yang stroke itu yang diem gini. Emang stroke anjing? Gak tahu stroke apa enggak. Kenapa lu langsung menuduh kucing itu stroke? Parkinson mungkin. Yang jelas dia nggak bisa gerak gini, Cok. Di video lucu nih. Iya. Ternyata kucing itu sakit ternyata. Lu tuh pengen menyelamatkan kucing itu, dari mana lo tahu dia dalam bahaya? Nah, jadi waktu itu di USS Feeds, salah satu account yang gue follow. Lucu nih, pertama dia nunjukin TikTok yang dimana dia freeze. Seminggu kemudian, salah satu orang yang ternyata tinggal di satu tempat yang sama nunjukin kalau ternyata kucing ini emang udah nggak makan beberapa hari dan ternyata emang dia sakit. Oh, sakit.
gue pengen tahu dong, gue penasaran emang nih orang beneran kucingnya sakit atau pengen cloud doang. Ternyata dan gue akhirnya kontak orang ini ngasih tahu kontaknya di mana, bla bla bla. Dia sempat bawa ke rumah sakit sementara. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit yang biasa, rumah sakit binatangnya biasa. Gue bawa, terus ternyata dia nggak nafsu makan sama sekali dan dulu nggak makan 3 hari. Dan ternyata dia pilek, demam dan lain-lain. Dia bersin bro, gue juga kaget kucing bisa bersin. Gitu. Nggak makan 3 hari ya? Apa dia depresi? Enggak, karena nggak dapet royalti dari viralnya dia, kita nggak tahu. Tapi basically dia tuh akhirnya diselamatin di operasi apa gimana tuh? Enggak, akhirnya pokoknya itu ya selama beberapa hari dirawat. Terus di satu rumah sakit hewan yang gue percaya ini, ya udah. Setelah aman nih, akhirnya gue rawat beberapa hari di rumah gue, baru gue balikin lagi. Ya, jadi kucing liar itu ada pemiliknya nggak sih Rin sebenarnya kucing? Ada kucing liar. Oh kucing liar. Lo lepasin lagi? Iya di situ. Anjir lo setruk lagi dan lepasin lagi. Anjir lo kejam banget Rin, maksud gue gini. Baik ya Cuk. Lo denger, lo pikir nih, kalau kucing dia pertama dikasih di perawatan medis nggak apa-apa, itu udah seharusnya. Dirawat di rumahnya Karin. 2 hari doang karena belum sempat waktu itu gue lagi di Jogja. Iya, maksud gue itu dirawat di rumah lo kan pasti dapat makanan yang layak dong. Dia udah ngerasain makanan kucing terenak. Tukar nasib. Iya, itu kayak tuker nasib anjir. Habis itu wah, enak sekali dilepas. Kejam sekali majikanku. Nggak, maksud gue sekarang dia tuh makanan sampah yang dia makan sekarang tuh nggak akan pernah bisa compete sama makanan kucing yang terenak yang udah lokasi sebelumnya. Ya tapi maksud gue nggak apa-apa karena memang dia itu adalah kucing liar, lo ingin mengembalikan ke alamnya kan. Tapi lo concern ya sama hewan-hewan gitu ya? Di situ emang tetangga-tetangga situ merasa memiliki. Oh gitu. Tapi kenapa dia sakit? Hei tetangga-tetangga. Dan ini Karin cuma menolong kucing ya? Iya. Menolong kucing ya? Jadi makanya gue balikin. Karena di rumah gue udah punya 3 kucing liar. Iya ini juga. Serius lo? Tapi gue alergi kucing. Oh enggak. Nanti. Apa gimana? Gue suka. Alergi berarti bukan nggak suka dong. Iya. Cuman bikin jadi lebih susah aja. Kenapa lo mau ngomong apa? Enggak, ini Karin cuma berlaku nolong kucing berarti ya. Iya. Anda jangan mentang-mentang kakek Anda stroke, Anda TikTokin. Iya. Viralin kan. Iya. Selamatin Karin, jangan seperti itu. Oke. Ya kan? Iya. Berarti lo semua yang lo lakukan kegiatan-kegiatan sosial lo itu emang karena lo pure merasa bahwa fame dan yang lain-lain itu ternyata nggak bikin lo bahagia gitu. Itu pure kayak gitu karena ya udah gue kalau misalnya gue mau dapetin attention orang bisa dengan cara yang lain, bukan dengan cara gue bantu orang, ngerti gak sih? Gak ngerti, gue ngerti. Dengan cara blunder atau dengan cara yang baik-baik juga bisa gitu loh. Cuman kenapa enggak? Kalau misalnya gue bisa baik, cuman kayak orang-orang ngiranya ini pencitraan gimana? Nah kalau dikomenin gitu gimana? Nah orang yang komen lo pencitraan, lo lo capek nggak sih? Itu menghalangi lo untuk melakukan kebaikan nggak sih? Justru enggak, gue nggak capek karena orang-orang ini selama ini salah sama kata-kata pencitraan. Pencitraan artinya adalah seseorang yang buat citra. Iya. Dimana tiap orang itu pasti membuat citra. Mau dia baik, mau dia buruk, mau dia buat citra di depan majikannya kayak gimana, mau dia buat citra di depan mertuanya gimana, di depan temennya gimana, di depan pacarnya gimana, itu namanya citra. Dinamakan pencitraan menjadi konotasinya negatif itu karena selama ini orang-orang selalu bilang pencitraan itu negatif. Sebenarnya selama ini tuh pencitraan itu netral, kata netral kan aja. Ya. Pencitraan seperti apa yang akan lo lakukan, negatif atau positif? Yang bikin itu jadi seolah-olah negatif kan netizen kan. Yes. Lo pernah capek nggak sih main sosmed? Pernah capek. Yang I quit Instagram. Berapa lama lo? Gue impulsif aja, gue lagi capek 2 minggu, akhirnya gue cabut. Gue pengen ke Dubai deh kayaknya. Akhirnya gue ke Dubai. Itu dia memang bedanya kalau Anda Instagram ke Dubai ya. Kalau Anda Karin capek Instagram ke Dubai. Iya. Kalau ini abang-abang capek Instagram nguli lagi ya kan. Nyari ikan lagi di sawah. Ya. Terus habis itu akhirnya tenang, akhirnya balik lagi ke Instagram. Iya, tenang dan gue akhirnya di situ memutuskan untuk Instagram itu bukan cuma untuk ajang followers dan likes doang karena sekarang itu kalau bisa dibilang orang-orang udah di sosial media udah toxic banget. Oh iya, memang. Pertemanan dari followers tuh
Tai. Kayak kalau kita nggak saling follow berarti nggak temenan kan, itu anjing banget ya. Iya bener. Kayak beberapa teman gue ada yang nggak gue follow, walaupun gue seneng nih main sama nih orang, tapi nih orang ngepostnya nggak bermutu, ngapain gue follow gitu loh. Definisi post nggak bermutu menurut Awkarin, kita harus tahu dong. Selfie menurut lo bermutu nggak? Kalau menurut lo Slim, selfie bermutu nggak menurut lo? Selfie lumayan, tapi kalau sampai dipecah 4 muka sama. Aku sering lagi anjing. Oh tapi kalau selebgram nggak apa-apa. Blunder lagi. Enggak, maksud gue gini, ya kalau lu punya resourcesnya untuk bikin itu jadi bagus sih nggak apa-apa. Nggak jadi sampah menurut gue. Temen-temen gue ada yang kayak mungkin vokal juga sama beberapa masalah di Indonesia, tapi gue nggak sependapat. Kalau gue nggak sependapat, daripada gue ngerti. Dengan follow mendingan gue nggak follow sama sekali. Tapi nih orang kalau ngobrol sama gue secara pertemanan asik gitu loh. Ya, karena lu nggak mau cari pusing ya? Iya, kecuali kita lagi ngobrol ngomongin politik, gue nggak mau deh, udah. Capek itu bakal 6 jam. Lu kan pernah nih beberapa kali di sosmed lu ngasih point of view lu tentang sesuatu. Misalnya ada sesuatu lu kasih point of view A, lu kasih point of view B. Terus akhirnya orang ngerasa kayak, Karin tahu apa sih? Shut the fuck up. Nah, sering ngomong gitu kan? Itu gara-gara Anda joget-joget di kuda. Jadi kalau orang udah joget-joget di kuda, bazingan. Mau opini apa? Urusin kuda lu ya kan gitu. Nah, lu capek kan? Kalau orang udah kayak nyerang gue kayak gitu ya udah. Oke, udah terserah lo. Cuman ya gue tahu opini gue dan gue tahu sumbernya dari mana, bla bla bla. Gue tahu ini pelajaran yang gue pernah pelajarin. Jadi gue keluarin anyway. Kalau orang-orang ngerasa nggak setuju sama opini gue ya kembali lagi tuh opini. Dan maksud gue gini Slim, yang bikin Karin itu kuat, at the end of the day, walau bagaimanapun menurut gue, walaupun Karin bisa dibilang banyak hatersnya, dia pasti ngerasa sedih. Tapi yang membedakan Karin dengan orang lain adalah dia sedihnya tuh di BMW bro. Misalnya dia harusnya, aduh aku sedih, tapi di BMW kan. Yang lain sedih di rumah Anda yang lampunya agak remang-remang. Yang tidur sebelah kulkas. Aku di Mercy by the way. Oh iya Mercy, nggak apa-apa. Jadi maksud gua dia sedih tapi tetap di dalam keadaan yang oke. Iya, enggak. Setiap orang bisa sedih. Ya itu luka emosional nggak bisa diituin pakai materi. Tapi maksud gua paling nggak dia sedih dalam keadaan yang lebih baik. Udah sedih panas. Alhamdulillah. Ya. Pada waktu itu enggak. Pada waktu itu kapan? Nih si Aldri tadi juga dengerin, gue kan sama dia tadi kan ngobrol-ngobrol. Lebih dalam ya, kalau ini yang shallow aja, kita yang shallow-shallow. Ya, dulu ya lebih parah sih hidup gue. Iya tapi zaman-zamannya masih minum Amer Intisari ya gue. Emang sekarang enggak? Mau sekarang mah tetap minum. Cuman ada opsi bro. Oh iya ada opsi. Dulu nggak ada opsi, duitnya segini. Ini yang diminum gitu. Benar. Dulu bahkan kalau lu mau tahu nih, fun fact. Gue pernah, jadi awal gue keluar dari rumah gue itu umur 18 tahun. Keluar bukan berantem, tapi kayak gue pengen nih mandiri sendiri. Mandiri ya? Gue keluar, gue pindah ke apartemen, di mana apartemen itu 4,5 juta harganya. Per bulan? Tapi gue sama temen, jadi itu ada 2 kamar. Sharing berarti ya? Sharing, jadi kalau bisa dibilang ya sekitar 2 berapa lah, 2 juta something. Nah terus di situ lo tau gak sih kamar yang AC-nya dibagi 2? Tahu gua, yang dibagi 2 sama tembok gitu kan. Jadi dinginnya satu ke sini. Yang kalau ada tamu nggak boleh berisik. Tamu keluarga maksudnya. Ya terus. Gue pernah ada di zaman kayak gitu bro. Iya. Yang kayak nih orang bawa tamu. Iya betul. Nyetel musik di looping terus. Pakai speaker Simbada ya. Berisik banget nih tamunya berisik banget sama dia nih. Ngobrol mencatur. Iya benar. Gue di kamar sendiri kan kedengeran ya. Itu kan kayak kotak gitu kan. Dan ada lobang AC-nya itu kan. Benar, ya gue ngerti. Walaupun AC bulat, lobangnya remote-nya di mana waktu itu Rin? Di lu atau di dia? Enggak, itu jadi permasalahan karena yang mengontrol derajatnya kan itu yang megang remote-nya.
Di sharing atau gimana, Rin? Di sharing, tapi pada waktu itu kebetulan kadang-kadang lebih banyaknya gue yang megang karena dia udah santai di situ karena dia udah asik sendiri main catur. Oke. Jadi paling enggak derajat lu yang menentukan ya. Iya. Anda nggak bisa negur mereka ya? Iya, paling Bagaimana saya mau menegur orang Patelin lagi? pengajian. Ada lobang. Astagfirullah. Ada yang ngerasa itu low gitu maksudnya. Enggak, belum. Di situ juga maksudnya kayak orang bilang kayak "Gila, perjalanannya lah. Rin, lu mau makan di pinggir jalan gitu-gitu? Apa dulu justru sampai sekarang gue bingung kenapa orang nanya itu ke gue karena dari dulu gue pernah sampai 5 hari straight itu gue makan Indomie doang dan Indomie yang gue panasin di apa sih namanya? Heater. Ini Bangsat kok di heater buat sih? kopi apa namanya? Iya pemanas air, kopi. iya pemanas kopi, iya. Sampai gue nggak punya duit itu gue, yang gue masak Indomie di kopi gitu loh, tempat kopi. Gue nggak punya duit sampai kayak gitu. Lagian Anda nggak punya duit tinggal di apartemen yang 2 juta. Jadi Anda mau cerita inspiratif yang lain lebih parah. Kosan 500.000, fasilitasnya oksigen doang. Saya. Tapi bener, jujur, soalnya gue tinggal di sana karena deket sama Rumah. deket sama kuliah gue waktu itu. Sorry, gue mau nanya, lu selesai nggak sih kuliah, Rin? Enggak. Oh, I see. Jurusan apa? Belum. Tapi ada rencana akan menyelesaikan. Akan. Tenang kok. Di mana kuliah? Oh iya, kuliah di mana? Sempet Gak di mau mana? disebut. Oke, tapi beberapa kampus lah sempet kuliah. Satu doang. Enggak apa-apa kok. Dia juga nggak selesai. Lu kan D3 keperawatan kan? Ya untung nggak diselesain sih, karena harus selesai gua. Selesai bro, lulus bro. Sat. Tapi nggak pernah kerja. Oh iya betul. Nyawa orang selesai nanti kalau saya jadi perawat. Ya Oke. Nih ngomongin Instagram, Awkarin sering ngeblok orang. Nah, gue pengen tahu Dulu ya. Apa? Kenapa? Karena hate speech atau karena dia jelek aja mukanya. Lo atas alasan apapun boleh dong. Iya, makanya. Itu kan hak kita kalau mau ngeblok, bebas. Most of the time itu karena hate speech sih. Kayak gue ngerasa daripada gue debatin nih orang kayak nggak ada bisa-bisa. Kayak bukan nggak ada bisa-bisa, nggak ada poinnya kalau di Instagram. Kalau di Twitter nggak ada bisa-bisa nih debatin. Benar. Tapi lo lebih suka Twitter atau Instagram? Kalau dari sisi ngekritik gue, kalau misalnya gue lebih suka dikritik di Twitter dibanding di Instagram. Kenapa? Karena contoh ya, gue bikin suatu kesalahan, atau mungkin gue bikin suatu event yang dimana orang ngerasa nih ini kesalahan gitu. Terus kalau di Instagram pasti orang bilang kayak dasar lonte, cabe gitu-gitu. Ini di Instagram. Instagram tuh lebih kayak ngatain orang, tapi dia nggak tahu nih apa dasarnya dia ngatain orang gitu loh. Oke, dia ngatain. Pokoknya yang penting nih orang down menurut dia gitu. Tapi kalau di Twitter, wow, itu bisa sampai kayak lu dibahas dari 4 tahun yang lalu, bisa aja gitu. Jadi lo lebih suka Twitter? Jujur, bukan dibahas yang soal 4 tahun yang lalu apa gimana, cuman Twitter kalau misalnya udah ngeritik gue, dia ngeritik sampai kayak beberapa hal-hal yang kayak gue justru nggak sadarin. Oh emang iya sih gue kayak gini, oke, gue bisa. Tapi Anda belum pernah disuspend kan? Saya sudah pernah disuspend dari Twitter karena bercandain banjir dan corona. Kalau di Twitter bisa lebih berargumentatif gitu ya. Dan lo menikmati itu. Ya, kalau di Instagram kan emang babi lo. Iya, ya udah dia cuma oke juga gua bunuh lu. Tapi nggak pakai jangan langsung bunuh dong. Ya maksudnya di Instagram nggak ada opini. Oke, dan yang terakhir ini pertanyaan terakhir, Rin, gue mau nanya, lu pernah nggak menggunakan fame lo untuk get away dari something? Misalnya ditilang apa kursi, misal nggak harus ditilang. Atau misalnya ada inconvenience tertentu. Privilege lah ya. Iya, lo menggunakan fame lo dengan sengaja untuk privilege. Anti pesawat misalnya. Iya, misalnya anti pesawat. Mas saya duluan, saya Awkarin dong. Gak pernah. Serius? Demi Allah gue gak pernah anjir. Oke. Gak pernah. Nggak, gue pengen melakukannya tapi ternyata emang gue gak terkenal aja. Iya. Yang terkenal beneran nggak? Tapi pengen ngelakuin itu enggak ya? Terbersit pernah. Nggak pernah. Gila. Yang terkenal beneran enggak, cuy.
kita malah. Bro, kembali lagi gue cuma Awkarin apa dayanya Awkarin sama elit global anjir. Iya, udah mau jadi kayak jering nih. Jadi lo nggak pernah terbersit melakukan hal itu ya? Oke, sebelum kita closing, ada satu pertanyaan terakhir. Awkarin tuh aunya apa? Awkward. Iya benar langsung. Itu misteri loh. Sebenarnya bukan Awkarin juga. Awkward Karin. Awkward. Jadi gini. Oh. Awkarin bukan Awkarin. Awkarin. Oke, listening bahasa Inggris ya. Awkarin. Makin jadi bahan cemoohan di Twitter. Yuk, Karin jadinya. Yaudah, closing langsung. Pengen syarat, gue pengen semua orang bisa mencapai semua mimpinya. Gokil. Thanks for your time ya, Awkarin. Thank you ya.